Sugeng Pranoto, anggota DPRD Provinsi Riau, dari fraksi PDI Perjuangan dilaporkan rekannya Edi Rantau Lubis ke Badan Kehormatan DPD PDI Perjuangan Riau. Edi Rantau yang sedang mengidap penyakit stroke didampingi istrinya Azizah yang juga sakit-sakitan dan anaknya Nanda, serta kuasa perkaranya. Larsen Yunus ini mengaku Sugeng memiliki utang sebanyak 170 juta yang belum dibayarnya. Segala macam cara sudah dilakukan Edi Rantau untuk menagih utang tersebut, tapi tidak juga membuahkan hasil. Ya, hari ini kita sudah memanggil pihak korban, yaitu Bapak Edi Rantau. Bapak Edi Rantau didampingi juga Ibu Azizah ya. Azizah sebagai istrinya dan juga anak-anaknya. Kita minta keterangan, karena dalam hal ini tentu kita harus minta keterangan yang sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya, dan sesuai fakta hukum. Ya, jadi mereka sudah menjelaskan semuanya dari A sampai Z dan sudah memberikan bukti-bukti kepada kami DPD PDI Perjuangan melalui Dewan Kehormatan. Gitu. Kapan pemanggilan Sugeng oleh partai? Tentu setelah ini Saudara Sugeng tentu kita panggil. Kita panggil untuk minta keterangan dari dia, dan nanti tentu harus kita konfrontir ya, di mana pada intinya, pada prinsipnya kami ingin selesai masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadwal pemanggilan Pak Sugeng kira-kira kapan? Kita apakan, kita jadwalkan segera. Bu, mengapa tidak dipertemukan langsung, Bu? Kan bisa apa kan? Oh iya, diuji. pastilah nanti. Tentu nanti kalau pertemuan langsung saya belum dapat data yang akurat, bisa bertengkar dong. Saya tentu harus melihat dulu pihak yang satu bagaimana dengan bukti, pihak yang satu lagi dengan mana dengan bukti, baru nanti dikompromi. Pada intinya saya ingin ini masalah ini segera selesai dengan damai. Saya minta kembali ke orang saya butuh berobat, suami saya dan saya. Berapa jumlahnya, Bu? 170 juta. Dipinjamkan itu statusnya pinjaman, Bu ya? Ya, dipinjamkan. Dipinjamkan. Oh, dikeluarkan. Saya mohon kembalinya. Sugeng Pranoto yang dijumpai terpisah, membantah dirinya berutang kepada Edi Rantau. Yang ada mereka berdua dulunya sepakat berinvestasi dalam bisnis bahan bakar minyak, jenis solar. Tetapi dalam perjalanan waktu, bisnis itu bangkrut. Dan ketika Sugeng terpilih sebagai anggota legislatif Provinsi Riau, Edi Rantau meminta kembali uang yang 170 juta tadi, karena menganggap itu adalah pinjaman. Dan saya dituduh juga punya hutang. Sampai hari ini demi Allah ya, saya tidak ada hutang. Ya seperti yang ditulis itu. Saya tidak ada hutang. Makanya karena dituduh selalu hutang, saya tidak akan pernah menanggapi terus. Ini diberitakan mereka ini utang piutang. Karena ini sebelum yang saya dengar ini utang piutang, kalau saya jajaki selama ini ketemu dengan mereka dan saya konfirmasinya Pak Sugeng, ini bukan utang piutang, ini murni namanya usaha. Mereka kemarin ada Pak Sugeng sama Edi Rantau, dia buka usaha bersama, dan termasuklah Pak Edi Rantau ini menikmati juga hasilnya Pak ya. Iya. Per bulan selama berapa tahun tuh Pak ya? Ada sekitar 8 tahunan. Nah, 2 tahunan. Ketepatan lebih. Usaha ini sudah collab, usaha Pak Sugeng sama Pak Pranoto, Edi Rantau. Nah, mungkin disinilah ditengok Pak Sugeng ini dia juga sebagai pejabat, anggota dewan. Nah, disinilah mereka mencari terus masalah yang dibunyikan utang piutang. Karena kemarin udah saya bilang sama mereka waktu saya jumpa sama mereka di Jiku, di Ciputra, Jalan Riau. Saya bilang kalau Pak Sugeng memang murni ada utang, kalian laporkan aja utangnya itu. Laporkan secara pidananya, karena memang kalau nggak dibayar, gugat secara berdata saya bilang. Karena Mas Sugeng selama ini tidak pernah merasa dia punya utang. Ini murni memang usaha bersama. Mereka ini ada join bagi hasil. Usaha apa tuh? Ada mereka usaha apa tuh Pak? Ya. Apa kemarin usahanya? Usaha minyak. BBM, bahan bakar minyak. Jadi memang mungkin karena
mereka anggap juga ini merasa yang 170 yang dibunyikan ini murni pikirnya uang masih ada. Padahal tidak. Ini uang ini mereka kalau dihitung Pak Sugeng keuntungan itu udah pas. Yang selama 5% Pak ya? Ya. 5% keuntungan dari hasil usaha itu. Jadi kita minta sama mereka melalui Yunus dan melalui si Stephen dari Sakau, saya silakan gini aja kawan-kawan. Kalian gugat aja Pak Sugeng kalau memang klien saya punya utang di sini. Tapi dia bilang saya tidak punya kuasa untuk menggugatnya. Jadi cara apa mau kalian cari? Ya saya pesan sama mereka, kalau kalian sempat mengganggu dengan tidak mengganggu Pak Sugeng dengan mengancam dengan cara yang lama, kalian akan berurusan dengan hukum.